Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azwardinsa SPD, Kepala SMA Negeri 3 Saralangun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Sekolah yang saya pimpin saat ini merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Saralangun. Dan sekolah ini sudah menjalankan kurikulum Merdeka sudah tahun kedua dan sudah menjadi kewajiban sekolah SMA Negeri 3 Saralangun untuk melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Pauh. Pengimbasan implementasi kurikulum ini sudah kami lakukan di berbagai sekolah dan akan kami laksanakan kembali ke sekolah-sekolah lainnya. SMA Negeri 3 Saralangun ini merupakan salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak di Kabupaten Saralangun. Tentunya sudah menjadi kewajiban kami sebagai sekolah penggerak untuk melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Dalam pengimbasan kurikulum Merdeka ini, tentu banyak hal yang akan dihadapi. Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh tim kami yang ke lapangan. Tantangan itu bisa berupa di sekolah itu sendiri dan di perjalanan ketika kita akan melaksanakan pengimbasan. Salah satunya tantangan yang kita hadapi adalah kurangnya stakeholder sekolah itu yang menginstal aplikasi PMM untuk belajar mandiri. Kedua, hampir di salah satu sekolah itu juga masih bingung itu tentang kurikulum Merdeka, karena kita juga kemarin kita tentang kurikulum Jadi sangat penting dilakukan pengimbasan karena mungkin keterbatasan yang mereka hadapi bisa sinyal dalam pengimbasan kurikulum Merdeka ini tentu akan mengalami hambatan-hambatan. Dalam pelaksanaan ini, saya sebagai kepala sekolah penggerak, mengidentifikasi dua hambatan yang terjadi. Pertama, hambatan dari kita sendiri, dalam arti dari tim pengimbasnya, yaitu SMA Negeri 3 Saralangun. Yang kedua adalah dari sekolah imbas. Nah, tantangan yang saya hadapi, pertama, sekolah yang saya pimpin. Tentunya dalam pelaksanaan ini pasti akan ada yang namanya semangat yang maju mundur. Pasti akan ada lelahnya, pasti akan capeknya. Nah, di situ peran saya akan saya munculkan, memberi semangat, motivasi bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang sangat mulia, yang membuat orang-orang lebih tahu dan mengerti tentang kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, semangat itu kita tetap lakukan dan kita tetap perjuangkan bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia. Tantangan yang kedua adalah tantangan eksternal, di mana tantangan ini datang dari sekolah imbas, baik itu lokasi, baik itu jarak, baik itu stakeholder yang ada. Salah satu contoh, ketika menuju lokasi sekolah imbas, kita mendapatkan jalan yang sebagian jalan yang belum teraspal, jalan yang masih dalam pengelasan, jalur transportasi yang begitu jauh dengan kondisi jalan yang dikategorikan tidak baik, itu membuat satu tantangan untuk maju untuk melakukan kegiatan ini. Di samping itu, tantangan eksternal yang terdapat di sekolah itu sendiri, seperti belum ada ataupun sebagian kawan-kawan guru di sana mendownload aplikasi PMM yang seharusnya itu menjadi ujung tombak dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Kedua,
kurang antusiasnya para guru, karyawan untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan bahwa sekolah ini harus berubah. Dan belum termotivasi bahwa mereka merupakan bagian dari perubahan itu sendiri. Mereka punya andil tersendiri dalam melakukan perubahan. Yaitu apa? Melakukan perubahan dalam pembelajaran. Ini yang belum. Nah, ini merupakan tugas dari sekolah pengimbas untuk memotivasi para guru ini untuk melaksanakan kegiatan. Supaya apa? Supaya sekolah ini bisa lebih maju, lebih terbuka dengan kurikulum yang kita laksanakan. Agar tujuan dari pengimbasan ini maksimal, maka tentunya saya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan pengimbasan ini. Seperti tim yang saya bentuk dari sekolah saya, SMA Negeri 3 Saralangun, dan tim yang dibentuk oleh sekolah imbas, seperti tentunya kepala sekolah, wakil-wakil di sekolah tersebut, guru-guru, TU, dan kemungkinan stakeholder yang mensukseskan kegiatan ini. Untuk menjawab tantangan yang dihadapi di lapangan tentang banyaknya ataupun sebagian dari guru-guru belum memiliki modul, maka strategi yang saya ambil adalah membentuk tim untuk berbagi bersama guru-guru pada sekolah imbas dengan materi berupa pembelajaran paradigma baru, capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, modul ajar, perencanaan berbasis data, menyusun KOSP, memperkenalkan capaian pembelajaran atau CP, menyusun tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sehingga nanti akan terbentuk modul ajar yang akan dibawa oleh guru-guru untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kegiatan selanjutnya, setelah kita melaksanakan pengimbasan, maka hal yang terpenting kita lakukan adalah melakukan follow up terhadap pengimbasan yang kita lakukan. Terus kita melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang belum memahami tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah setiap ada kegiatan maka kita harus melakukan evaluasi sejauh mana pengimbasan itu berdampak positif atau berdampak negatif terhadap kegiatan yang kita lakukan. Yang terakhir, kita perlu melakukan refleksi terhadap apa kegiatan yang kita lakukan. Refleksi ini dilakukan boleh terhadap sekolah pengimbas dan sekolah imbas. Dengan harapan hasil dari refleksi itu bisa menjadi masukan-masukan untuk kegiatan pengimbasan selanjutnya. Dengan praktik baik yang tim saya lakukan, saya berharap dapat meningkatkan profesionalisme guru-guru saya yang ada di SMA Negeri 3 Saralangun. Semoga video praktik baik yang kami buat ini juga dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain yang menyaksikan video ini.